Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi dengan mata pelajaran matematika wajib. Kita akan melanjutkan materi kita tentang peluang kejadian majmuk. Dan pada sesi kali ini, kita akan membahas tentang peluang dua kejadian tidak saling bebas atau peluang dua kejadian bersyarat. Kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas atau bersyarat jika kejadian B dipengaruhi oleh kejadian A atau sebaliknya. Dua kejadian A dan B tidak saling bebas adalah dua kejadian yang bergantungan atau B terjadi setelah A terjadi atau sebaliknya. Nah ini ya, jadi jika kejadian A dan kejadian B tidak saling bebas, maka berlaku peluang A dan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B setelah A terjadi. Atau peluang A dan B sama dengan peluang kejadian B dikali peluang kejadian A setelah B terjadi. Nah ini bersyarat. Peluang dua kejadian bersyarat. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke contoh soal. Pada sebuah kantong terdapat 4 bola merah, 3 bola hijau, dan 2 bola kuning. Diambil 1 bola sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa pengembalian. Nah, ini adalah ciri soal yang merupakan peluang kejadian bersyarat. 2 kali berturut-turut tanpa pengembalian. Jadi soalnya bisa tanpa pengembalian atau dengan pengembalian. Yang ditanyakan adalah berapa peluang mendapatkan yang A bola pertama merah dan bola kedua kuning, yang B keduanya bola merah. Mari kita bahas bersama. Nah, diketahuinya tadi 4M itu 4 bola merah, 3H 3 bola hijau, dan 2K itu 2 bola kuning. Diambil 1 sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa pengembalian. Jadi mengambilnya 2 kali tapi dari 1 bola. Karena tidak dikembalikan maka pada pengambilan kedua bolanya di dalam kotak sudah berkurang. Kita akan mencari yang pertama adalah pengambilan pertama bola berwarna merah dan pengambilan kedua bola berwarna kuning. Misal M adalah pengambilan bola merah, K pengambilan bola kuning. Peluang mengambil bola merah ada 4, total bola ada 9, sehingga peluang merah adalah 4/9. Nah, tadi kan kita sudah mengambil bola merah, sehingga dari dalam kotak sudah berkurang 1 bola merah. Sehingga untuk mencari peluang kuning setelah merah diambil adalah kuning ada 2. Nah, jumlah bola kan ada 9, tadi sudah diambil merah 1, sehingga jumlah bola dalam kotak tinggal 8 karena tadi syaratnya tanpa pengembalian. Sehingga peluang kuning setelah mengambil merah adalah 2/8. Sehingga kita dapatkan peluang M dan K sama dengan peluang M dikali peluang K setelah M terjadi. Peluang M 4/9 dikali peluang K setelah M terjadi 2/8. Nah, kita sederhanakan 4 kali 2, 8 disederhanakan dengan 8 sehingga hasilnya 1/9. Nah, sehingga peluang mendapatkan bola pertama merah dan bola kedua kuning adalah 1/9. Kita lanjutkan. Diketahuinya sama ya. Nah, yang kedua adalah kita mengambil keduanya bola merah. Misal M1 itu pengambilan bola merah yang pertama dan M2 adalah pengambilan bola merah yang kedua. Maka peluang M1 merah ada 4, total bola 9. Berarti peluang M1 adalah 4/9. Nah, pada pengambilan kedua jumlah bolanya sudah berkurang karena sudah diambil 1 merah. Sehingga bola merah tinggal 3. Sehingga peluang M2 setelah M1 adalah 3/8 karena bola merah 4 tadi sudah diambil 1 pada pengambilan pertama sehingga pada pengambilan kedua tinggal 3, jumlahnya tinggal
8. Peluang M1 dan M2 sama dengan peluang M1 dikali peluang M2 setelah M1 terjadi, yaitu 4/9 dikali 3/8. Nah, kita sederhanakan 4 sama 8, 2, 3 sama 9, ini masih sisa 3 sehingga hasilnya 1/6. Jadi peluang mendapatkan keduanya bola merah adalah 1/6. Itu syaratnya tanpa pengembalian, sehingga pada pengambilan kedua jumlah bolanya sudah berkurang. Kita ke contoh berikutnya supaya kalian lebih paham lagi. Contoh yang kedua. Dalam sebuah kotak terdapat 4 bola hijau dan 6 bola kuning. Jika diambil 4 bola satu persatu dari dalam kotak tersebut, tentukanlah peluang bahwa pada pengambilan pertama dan kedua terambil bola hijau, serta pada pengambilan ketiga dan keempat terambil bola kuning, di mana pengambilan itu disyaratkan bahwa tanpa pengembalian, yang B dengan pengembalian. Nah, di sini mengambil 4 bola satu persatu, jadi mengambilnya 4 kali, tapi setiap mengambil hanya mengambil 1 bola saja. Jika tanpa pengembalian, maka pengambilan kedua, ketiga, keempat jumlah bola sudah berkurang. Sedangkan kalau dengan pengembalian, berarti jumlah bolanya di dalam kotak tersebut tetap karena setelah diambil dikembalikan kembali. Kita bahas satu persatu. Diketahuinya tadi ada 4 bola hijau dan 6 bola kuning. Nah, misalkan H1 itu adalah pengambilan bola hijau yang pertama, H2 pengambilan bola hijau yang kedua, K1 pengambilan bola kuning yang pertama, K2 pengambilan bola kuning yang kedua. Nah, kita cari yang A yang tanpa pengembalian dulu. Jadi nanti pada pengambilan kedua, ketiga, keempat jumlah bolanya sudah berkurang di dalam kotak. Kita mencari PH1. Jadi pengambilan bola hijau yang pertama. Bola hijau ada 4. Total bola ada 10 sehingga peluang mengambil hijau yang pertama, karena pengambilan pertama maka 4/10. Nah, untuk mengambil bola hijau pada pengambilan kedua, karena tanpa pengembalian maka jumlah bola hijau sudah berkurang 1. Sehingga pengambilan PH2-nya tinggal 3/9. Kemudian peluang mengambil bola kuning yang pertama, bola kuning ada 6, sehingga peluangnya 6/8 karena sebelumnya sudah diambil 2 bola. Hijau pertama sama hijau kedua. Kemudian peluang mengambil bola kuning yang kedua, bola kuning ada 6, sudah diambil 1, tinggal 5. Dan jumlah bolanya tinggal 7, sehingga peluangnya 5/7. Nah, kita akan mencari peluang H1 dan H2 dan K1 dan K2. Kita peroleh dari peluang H1 dikali peluang H2 dikali peluang K1 dikali peluang K2. Jadinya 4/10 dikali 3/9 dikali 6/8 dikali 5/7. Hasil sederhananya adalah 1/14. Jadi peluang mengambil bola-bola tersebut tanpa pengembalian adalah 1/14. Kita lanjutkan untuk permasalahan yang kedua, yaitu dengan pengembalian. Nah, peluang mengambil hijau yang pertama, hijau ada 4, berarti 4/10. Karena bolanya dikembalikan lagi dalam kotak, sehingga jumlah bola dalam kotak tetap. Jadi saat mengambil bola hijau yang kedua, peluangnya tetap, yaitu 4/10. Nah, untuk mengambil bola kuning yang pertama, bola kuning ada 6, sehingga peluang K1-nya 6/10. Untuk peluang K2 juga sama, 6/10, karena jumlah bolanya tetap. Karena syaratnya tadi dengan pengembalian. Sehingga peluang H1 dan H2 dan K1 dan K2 sama dengan PH1 kali PH2 kali PK1 kali PK2, yaitu 4/10 dikali 4/10 dikali 6/10 dikali 6/10. Hasil akhirnya adalah 36/625.
Nah, jadi pengambilan bola-bola tersebut dengan syarat dengan pengembalian adalah peluangnya 36/625. Mudah ya, jadi ciri dari peluang kejadian bersyarat tadi diambilnya satu persatu, bisa dengan pengembalian maupun tanpa pengembalian. Jadi nanti kalian harus cermat membaca soalnya, apakah tanpa pengembalian atau dengan pengembalian. Nah, demikian materi yang kita bahas pada sesi kali ini. Kalian sudah mempelajari semua materi tentang peluang kejadian majemuk, dan silahkan perbanyak latihan supaya kalian bisa lebih memahami lagi dan bisa membedakan corak soal yang menggunakan peluang bersyarat, peluang saling bebas, peluang saling lepas, dan lain-lain. Selamat berlatih dan tetap semangat!